Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber damai sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami, ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa.
Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Doa pengakuan dosa. Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan. Jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka. Padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbahaulilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Kami rendahkan diri di
hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Keluarga Hidup Indah.
kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Satu jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Allah Roh Kudus, karuniakanlah kepada anak-anak-Mu ini, keluarga demi keluarga, untuk dibangun, dan pimpin kami. Berikan kepada kami semua hikmat-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada kami hati yang merindu yang akan menolong kami semua tentunya, untuk kami hidup sebagai keluarga-keluarga yang penuh kasih. Dengan rahmat Tuhan yang memimpin kami dimampukan untuk menjadi keluarga yang dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memberikan berkat firman itu melalui pembacaan dan penyampaian firman oleh hamba-Mu. Engkau yang akan pimpin dia, Engkau yang akan urapi dan mampukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian Efesus 2 mulai dengan ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita
kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak, saudara dan anak-anak sekalian, selamat untuk kita semua hari ini memasuki penghayatan bulan keluarga. Di minggu yang pertama, sekaligus kita merayakan kasih sayang Tuhan untuk dunia ini. Dengan melalui perjamuan kudus yang secara khusus juga pada hari ini adalah perjamuan kudus yang dirayakan oleh seluruh umat Kristen Katolik sedunia. Betapa kita sedang di dalam suatu situasi yang begitu indah dan spesial. Tetapi disinilah kita bersama-sama hendak merenungkan kembali saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan Efesus pasal 2 ini berbicara tentang bagaimana penyatuan, bagaimana orang-orang yang berbeda-beda itu disatukan di dalam Kristus. Betapa memprihatinkan tentu saja ketika justru persekutuan-persekutuan terkecil yaitu keluarga mengalami perpecahan. Membiarkan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Di mana fungsi-fungsi bapak, ibu, anak di dalam kehidupan hari-harinya tidak terjalani dengan baik. Memprihatinkan tentu saja ketika kita membayangkan bahwa saudara dan saya ada dalam situasi di mana ayah dan ibu tidak berbicara satu dengan yang lain. Udah kamu saja, saya sibuk, saya nggak bisa, kamu kan yang seharian di rumah. Nah Pak, maaf, saya juga capek. Anak kita, itu anak kita Pak, bukan anakku. Pertengkaran terjadi, ketegangan terjadi. Bila kita bersama-sama dalam tema hari ini, kita keluarga Allah. Maka hari ini berdasarkan firman Tuhan Efesus 2 itu saudara-saudara. Kita perlu untuk mengubah. Untuk kita bersama-sama mencoba mengeluarkan apa yang menjadi masalah keluarga kita. Dan inilah kesempatan kita saudara-saudara. Untuk kita memperbaharuinya di dalam Tuhan. Kita keluarga Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini memang bukan sesuatu hal yang bisa dianggap mudah. Kadang-kadang itu menjadi satu hal yang sangat sulit terjadi. Karena memang kita itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Saudara, kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu gereja mula-mula itu. Dibangun, dikatakan dalam satu tubuh Kristus. Tetapi di sana orang-orang masih punya ukuran-ukuran, masih punya tembok-tembok. Di mana kamu belum bersunat, kami orang bersunat. Kamu kan orang asing. Kami ini kawan sewarga. Saya bisa bayangkan di tengah keluarga dan saat ini ketika kita itu masih mengatakan, kamu siapa? Kami berbeda dengan kamu. Maaf ya, kami tidak bisa. Kami sulit nih untuk bersatu. Bagaimana ketika bahwa di tengah keluarga juga kemudian orang mengatakan, lu, gue. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Ada satu gambaran, ini maksudnya telur yang dipecahkan. Kenapa telur ini menjadi pecah, saudara? Itu karena tekanan dalam telur, di dalam itu tidak begitu kuat, bukan kalau namanya telur. Tapi tekanan dalam tangan atau jari, jempol, telunjuk itu pada tangan seseorang yang memecahkan telur itu begitu kuatnya menekan. Ketidakseimbangan antara tekanan dari tangan itu dan telur di dalamnya. Itulah yang membuat telur itu pecah. Telur semula utuh bisa pecah karena perbedaan tekanan. Perpecahan manapun sebenarnya bukan hanya keluarga. Itu terjadi karena perbedaan-perbedaan yang tidak dikelola dengan baik. Boleh saja ada yang kuat menekan, ada yang tidak bisa menekan dengan keras. Itulah keunikannya masing-masing. Maksudnya perbedaan. Tetapi bahwa tentu saja sebagai sebuah komunitas hidup bersama, kita membutuhkan orang yang kuat. Kita membutuhkan orang yang lemah. Ketika kita mengatakan, tolong nak, kalau adikmu yang ngangkat galon air enggak bisa, kamu ya yang besar, tolong angkat itu dari mobil diturunkan. Tetapi saudara, kalau yang kuat, itu kemudian memaksakan kehendaknya ketika sesuatu hal terjadi. Dengan kekuatannya, apapun kekuatan itu, tidak dikelola dengan baik, terjadilah perpecahan. Itu yang sering terjadi dalam komunitas manapun juga gereja. Mari saudara-saudara kita mau belajar pada firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini saudara-saudara. Gereja mula-mula gereja Efesus. Bukan gereja yang satu warna hanya orang Yahudi saja. Bukan hanya orang-orang di sana dikatakan orang bersunat saja. Bukan dikatakan juga sebagai orang-orang yang di situ tinggal orang-orang dari Romawi, Yunani yang dikatakan orang asing. Bukan satu warna, tetapi di situ beragam, berwarna. Dan mereka menjadi gereja yang satu. Awalnya ada proses yang perlu untuk dibangun. Nah, hari ini kira-kira proses itu sedang terjadi di sana. Proses di mana yang berwarna itu bagaimana menerima perbedaan. Yang kuat tadi kalau diserahkan dengan tekanan tadi, itu bisa dikelola dengan baik. Kita mau belajar dari dalam firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara. Hal yang pertama saudara, mari kita perhatikan ayat kita hari ini. Dahulu kamu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan darah itu bisa diganti dengan matinya oleh salib. Hal itu disebutkan dalam ayat-ayat kita 12 sampai 14. Apa artinya saudara-saudara? Ketika gereja itu pada waktu itu masih dalam rangka berwarna untuk disatukan. Mereka itu saudara dikatakan kita semua itu boleh dikatakan ada yang jauh ada yang dekat. Dari mana orang mengatakannya? Tentu saja kalau mengatakan kamu tidak bersunat itu pasti orang Yahudi. Karena orang Yahudi atau sudah menjadi Yahudi ditandai dengan sunat. Orang yang menjadi Yahudi itu disunat. Istilah sekarang dibaptiskan. Tetapi saudara-saudara di sini kita punya satu pegangan. Bagaimana bisa di dalamnya kita itu keluarga Allah. Yang walaupun berwarna itu kita bisa menjadi satu. Berbeda-beda tetapi kita bisa rukun. Kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini sebenarnya yang dimaksudkan adalah kesatuan keluarga Allah itu terjadi melalui pengorbanan Kristus. Ini hal yang pertama saudara. Akan menjadi sulit. Mungkin dunia memberikan alternatif. Ini caranya, itu caranya. Kita harus mencari di dalam keperbedaan kesamaan-kesamaan. Barangkali di situ ada kiat-kiatnya saudara. Tetapi apakah memang menjadi sesuatu yang baik, yang mungkin? Hanya ada satu hal yang sangat menentukan, yaitu pengorbanan Kristus. Ini anugerah. Manusia tidak bisa begitu saja mengusahakan penyatuan-penyatuan.
Tidak bisa begitu saja mempererat satu relasi yang sudah begitu renggang, yang begitu jauh. Hanya karena pengorbanan Kristus. Maksudnya apa? Oleh darah, oleh matinya, oleh salib. Kita mau mengingat satu pokok di sini, saudara. Kristus itu berdarah-darah karena dosa manusia. Kristus sampai mati di atas kayu salib. Itu untuk semua orang yang tak layak. Untuk sebenarnya kalau kita mengatakan, manusia mengatakan, aku nggak mau lagi. Biasanya kan begitu kepada orang yang sangat menjengkelkan, sangat menyakiti. Tapi ini Allah yang terus disakiti oleh manusia. Dia mau berdarah-darah untuk mereka. Inilah dasar gereja. Inilah kita, saudara, disatukan menjadi kawan surga. Yang jauh bisa menjadi dekat. Karena yang begitu sangat jauh dari Allah pun Allah merangkulnya kembali. Dia mati untuk kita. Dia disalibkan untuk saudara dan saya. Inilah saudara-saudara satu hal. Kesatuan keluarga Allah terjadi melalui pengorbanan Kristus. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, mari di dalam rangka kehidupan kita saat ini, kita diundang hari ini, kita mendengarkan kembali rengkuhan kasih Allah untuk kita semua. Tidak ada seorang pun yang hari ini jika dia masih hidup, artinya yang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Tidak ada keluarga yang pada hari ini sedang mungkin bersusah-susah. Dalam rangka gimana saya bisa berdamai kembali. Bagaimana saya bisa berkumpul kembali dengan anak saya yang sudah meninggalkan saya. Karena memang tersakiti suatu saat yang lalu. Hari ini saudara-saudara, ini kesempatan untuk kita renungkan kembali. Pokok ini saudara bagi saudara dan saya. Kesatuan kita keluarga menjadi keluarga Allah. Itu adalah anugerah yang tersedia untuk kita melalui pengorbanan Kristus. Ini hal yang pertama, saudara-saudaraku, kiranya kita boleh kembali ke dalam kehidupan keluarga yang hari ini dengan tema besar. Menjadi tema untuk 1 bulan ini adalah keluarga itu supaya bagaimana mengalami pemulihan. Kiranya kita dipulihkan. Kita berdamai kembali, berkumpul kembali semua anggota keluarga-keluarga yang terpecah itu untuk menjadi satu. Karena kita semuanya saudara adalah keluarga Allah yang sudah direngkuh, yang sudah dirangkul oleh Allah. Sebab betapa jauhnya kita dari Tuhan. Tapi Tuhan seolah tidak peduli, aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Kembali. Dan terima ini anugerah keluarga Allah untuk boleh menjadi bagian setiap orang. Tuhan memberkati kita. Bagian yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semuanya hari ini diingatkan bahwa kita ini manusia baru. Manusia baru adalah hidup untuk damai sejahtera. Untuk satu tujuan. Tujuannya jelas saudara-saudara. Manusia baru itu adalah di mana di dalamnya supaya kita itu membawa damai sejahtera. Dikatakan dalam bagian ini, mengadakan damai sejahtera. Ini yang dibuat Allah di dalam dia mencintai dunia ini. Dengan tanpa mempedulikan keberdosaan manusia. Ketika dia disalibkan, manusia bukannya sudah baik kan? Dan inilah yang terjadi. Yang jauh menjadi dekat. Tetapi dikatakan kita telah menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gereja dan keluarga. Kita semua manusia baru. Kita punya satu tujuan yang sama. Yaitu mengadakan damai sejahtera. Kalau yang terjadi saudara, paling kadang-kadang orang menjadi lupa.
Anggota gereja bisa lupa anggota keluarga. Banyak yang anak-anaknya barangkali tidak di tengah keluarga lagi atau pasangan suami istri tidak bersama lagi. Karena apa saudara? Seringkali kita tidak hidup di dalam ini, manusia baru ini. Lalu tujuannya menjadi kabur. Tujuannya tidak jelas. Mari kita bersama-sama saudara. Ingat bahwa kita sudah diubahkan menjadi manusia baru. Kita memiliki tujuan dan arah yang baru. Umat yang telah di situ diperdamaikan menjadi manusia baru. Mereka adalah orang-orang yang diarahkan dengan tugas baru, misi baru. Mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang mengisi kehidupan kita hari-hari kita. Realita kita yang kita jalani. Bila kita jujur, kita seringkali membiarkan karena kita punya kesibukan. Sudahlah, repot amat. Masih banyak hal-hal tugas-tugas. Masih banyak cita-cita. Banyak begitu hal-hal yang merampas waktu hidup. Orang mengatakan udah peduli amat kalau memang sulit. Kalau memang tidak bisa ya sudah biar saja. Begini aja juga sudah cukup bukan? Kita semua bisa hidup, kita bisa bersama-sama masuk ke rumah bareng tapi tidak bercakap-cakap. Tidak dimasalahkan kan tidak masalah juga. Ya udah jalan saja terus. Mari saudara, hari ini memang PR bagi kita. Bahwa sebagai keluarga Allah, manusia baru dengan tujuan damai sejahtera. Kita harus jujur, di rumah di mana di situ ada fungsi-fungsi tidak terjalani dengan baik. Relasi menjadi di situ tidak terhubung dengan baik, pasti tidak ada damai sejahtera. Kita jujur bahwa rumah tangga kita barangkali kalau di situ tidak ada lagi kesatuan, kerukunan, menerima satu dengan yang lain apa adanya. Mengampuni, memaafkan, meminta maaf. Pasti saudara, keluarga-keluarga tidak damai sejahtera. Ada tugas kita. Bukan untuk mendiamkan. Tetapi kita memperbaharui. Semua ini manusia baru adalah dengan itu mengadakan damai sejahtera. Buatlah sesuatu setelah ini. Bahwa kita boleh bersama dengan satu tujuan yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang percaya dan sudah menjadi manusia baru. Yaitu membawa damai sejahtera di tengah atau mulai dari keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, mari kita letakkan Kristus pada tempatnya. Tempat dia bukan di pinggir. Bukan di atas, dalam rangka udah gak usah ada di sini. Di sana di atas saja kita gak lihat, bukan begitu. Bukan kemudian di tempat di mana kita boleh, udah gak usah berbicara tentang Kristus. Ini kan tentang kita, ini kan tentang bisnis. Ini kan tentang banyak hal. Kadang-kadang orang tidak menempatkan Kristus di tempatnya. Kristus di dalam bagian firman Tuhan hari ini dikatakan, dia adalah batu penjuru. Kalau itu sebuah bangunan, dia adalah batu penjuru saudara-saudara. Batu penjuru itu sebuah batu yang dikatakan biasanya itu besar, menentukan. Batu yang pertama diletakkan, dia kokoh di tempat pada sudut utama suatu bangunan. Letak batu itu menjadi acuan bagi batu-batu yang lain. Untuk rumah itu nanti bisa berdiri dengan kokoh. Batu penjuru itu menghubungkan batu yang di sebelah kanan juga batu yang di sebelah kiri. Kalau itu ada batu di sebelah atas, semuanya dirangkai dihubungkan. Ada batu penjuru yang sangat menentukan. Ini ayatnya bagi kita. Kamu bukan lagi orang-orang asing kawan, tetapi kita kawan sewarga. Kita anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di mana? Kristus itu sebagai batu penjuru. Letakkan kembali Kristus pada tempatnya. Mari saudara, semua keluarga kita bangun kembali dengan dasar yang benar. Ketika kita menikah sebagai pasutri, bisa diletakkanlah batu itu saudara-saudara. Firman Tuhan, Yesus Kristus, firman yang hidup. Pada pernikahan itu ada berkat firman, diletakkan dasar yang kuat di sana.
kembalikan tempat Kristus. Berbicaralah dengan segala permasalahan kepada Dia. Kita buka semua ruang hati kita, tidak ada yang tidak, untuk Dia mengatur semuanya. Melengkapi kita, menolong kita, memiliki dasar yang teguh. Supaya semua masalah apapun di dalam kehidupan kita bisa kita selesaikan pada hari ini juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena di situ dikatakan banyak masalah, bahwa jauh dan dekat semuanya sudah menjadi beres. Orang asing dan orang mengatakan kami kawan swarga sudah bisa menjadi swarga, warga kerajaan Allah, keluarga Allah. Semua bisa diselesaikan di dalam Kristus Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu mari sekali lagi, hari ini saudara sesuai tema kita keluarga Allah. Kita semata diterima oleh Allah dengan setiap keunikan kita. Lakukan hal yang sama. Ketika saudara ingin menjadi keluarga yang dikatakan kita keluarga Allah. Mari kita jadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Di mana setiap karya kita mestinya tertuju pada tekad kita untuk memuliakan Dia. Isilah hidup dalam komunikasi antar suami istri, orang tua dengan anak, maupun antar saudara. Mari kita dasari dengan kesediaan untuk saling menerima. Bukan sebagai aku dan kamu atau mereka, melainkan sebagai bagian dari kita. Kita adalah keluarga Allah. Mari kerjakan bagian kita supaya tidak ada hal di dalam keluarga kita yang mengalami disfungsi. Semua berfungsi dengan baik dan semua kita dalam rangka bertumbuh dalam iman kita. Saudaraku, perayaan perjamuan kudus hari ini, perayaan perjamuan kudus sedunia, kita juga diingatkan bahwa kita merupakan bagian dari umat Allah sedunia ini. Segala perjuangan iman kita tidak kita lakukan sendirian. Kita ini bersama dengan keluarga Allah sedunia. Kita semua sedang berjuang. Bukan hal yang gampang, tapi kita punya banyak teman dan saudara sedunia ini. Ini semua menjadi hal yang penting dalam hari ini kita memperingati perjamuan kudus sedunia. Roti dan anggur yang hari ini kita bersama akan terima. Ini semua adalah lambang simbol dari penyerahan dan pengorbanan dirinya dan juga kebangkitannya. Semua ini saudara mengingatkan kita bahwa inilah hal yang utama. Semua anugerah ada di dalam dan melalui peringatan perjamuan kudus ini menuju kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah dasar kita. Itu yang membedakan kita dengan cara apapun, dengan nilai apapun. Karenanya begitu jauh telah menjadi dekat karena pengorbanan Tuhan. Saudaraku, 3 hal, kita keluarga Allah. Sekali lagi, 1, anugerah pengorbanan Kristus sudah menjadi milik kita. Buktikan bahwa saudara merasakan anugerah pengorbanan ini yang boleh menjiwai dan mewarnai setiap sikap kehidupan kita dimanapun. Dalam rangka kita boleh menjadi keluarga Allah. Yang bisa juga dalam pengertian itu terhadap setiap sesama. Kita pun ada di situ sebagai orang-orang yang mengembangkan damai sejahtera. Karena kita sudah diterimanya. Saudara, kita adalah manusia baru. Ingat hidup kita untuk membawa damai. Dan menerima berbagai perbedaan. Mari kita kelola perbedaan-perbedaan itu. Dan saudara, mari kita bersama. Kita dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Tuhan memberkati, selamat untuk terus melanjutkan kehidupan yang dibangun di dalam dasar yang teguh. Kristus batu penjuru untuk menjadikan kita semua keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan satu persembahan dari vokal grup remaja.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 27 September hingga 3 Oktober hari ini. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk tiap-tiap keluarga, dimanapun berada. Kiranya anugerah, kehidupan, kasih dari Tuhan, segala yang indah, yang terpancar di dalam Kristus, yang berkorban untuk kami semua, menjadi bagian dari setiap anggota jemaat-Mu. Di tempat ini, juga di mana-mana tempat. Sehingga juga setiap keluarga boleh mengalami hal yang penuh damai sejahtera. Karena kasih dalam Kristus begitu indah yang telah berkorban untuk kami. Hari ini kami berdoa untuk pemulihan-pemulihan setiap hubungan yang selama ini retak, keluarga yang mungkin bahkan terpecah. Biarlah kami boleh bersama-sama mengingat bahwa kami diterima dalam setiap keunikan kami masing-masing dalam segala kelemahan dan dosa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya gereja-Mu, jemaat-Mu ini, keluarga-keluarga boleh berdamai dan menerima damai sejahtera Tuhan hari ini dan selanjutnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 27 September hingga tanggal 3 Oktober. Karuniakan sukacita karena boleh mengingat kehidupan pemberian Tuhan yang dirayakan. Mengingat tentang orang-orang, perbuatan kasih dari Tuhan melalui mereka. Melalui keadaan, situasi, melalui juga berbagai suka duka. Bahwa Tuhan beserta setiap saudara-saudara ini. Biarlah dengan segala sukacita dan rahmat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun boleh memberikan juga hidupnya menjadi saksi kemuliaan Tuhan dan Tuhan memberkati setiap rencana. Hari ini kami juga berdoa untuk yang sedang sakit dalam perawatan. Berdoa untuk Bapak Beta Syarif, Ibu Enrika, untuk Tante Wiwih, juga untuk Pak Rahmanto yang dalam pemulihannya. Juga saudara-saudara yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan yang akan memberkati dengan karunia kesembuhan. Berikan iman yang teguh di dalam terus berproses ketika masih harus mengalami perawatan.
hari demi hari ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, para pejabat, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga pejabat di provinsi tingkat 1 maupun kabupaten. Semua Tuhan kami serahkan kepadamu. Di mana saat ini dengan pemimpin-pemimpin untuk memerangi wabah. Berdoa untuk vaksinasi. Kiranya semua terus boleh berjalan dengan baik. Juga untuk golongan usia yang masih belum dilakukan atau sedang mulai dilakukan. Untuk anak-anak, kami serahkan kepadamu proses ini. Berdoa juga untuk pemerintah di dalam mengatasi masalah ekonomi setelah pandemi yang mewabah di seluruh muka bumi ini. Tentu saja perekonomian menjadi tidak mudah, Tuhan yang akan menyertai. Negara ini juga dimampukan untuk membangun kembali perekonomiannya. Kami serahkan Tuhan di dalam segala bidang kehidupan. Juga untuk anak-anak kami semua keluarga dalam merencanakan hari depan pendidikan mereka masing-masing. Berdoa untuk proses belajar mengajar sekolah dalam menyelenggarakan tatap muka. Persiapan untuk online maupun tatap muka, berikan hikmat, kewaspadaan, dan semua boleh berjalan dengan sama-sama memahami satu dengan yang lain. Tuhan yang akan menolong supaya juga akhirnya kami boleh terbebas dari pandemi ini. Dan setiap sekolah boleh kembali menjalankan sebagaimana sebelum pandemi untuk proses belajar mengajar. Demikian untuk pekerjaan. Setiap anggota keluarga Tuhan memberkati. Tuhan yang akan pimpin kami juga di dalam menata kehidupan rohani khususnya. Bahwa pembangunan tubuh Kristus terus sedang berjalan. Pembangunan dan pertumbuhan iman akan berjalan ketika Kristus sebagai batu penjuru. Kiranya Tuhan kami diberkati karena Engkau ya Bapa penuh kasih kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan PKJ 147 bait 1 hingga 2, di sini aku bawa Tuhan. Mencari makan sendiri ya Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita membawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama di rumah-Mu ini di GKI Pasteur. Juga terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua hingga hari ini.
Terima kasih juga kami pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kembali apa yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Berkatilah uang yang sudah kami kumpulkan ini, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap majelis maupun juga komisi untuk mempergunakan uang ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami berikan kembali ini oleh berguna dan bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan dan pada akhirnya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.